Zenima itu artinya anak yang baik dan pintar. Kalau Shiren itu artinya kalau dalam filosofi putri duyung. Putri Duyung. Putri Duyung. Kakak tahu gak sih, Hari Nelayan Palabuhan Ratu itu udah diakui secara nasional oleh Karisma Event Nusantara. Hari Nelayan Palabuhan Ratu ini masuk ke dalam 100 event terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Katanya ini ya, ikut basket juga ya? Iya, Oh, aku basket. suka basket. Apa posisi apa? Siren. Aku biasanya jadi cadangan aja. Hai sahabat, welcome to JPR. Tempatnya ngobrol santai yang kadang serius. Oke, guys, kali ini kita mau ngobrolin apa? Kayaknya enaknya yang viral kemarin tuh, Hari Nelayan Pelabuhan Ratu. Nah, Ya. Oh iya. kamu pernah ke acara Hari Nelayan, sahabat? Pernah ikut ngiringin tapi nggak sampai muter di laut. Oke. Tahu nggak muter di laut? Ngarung maksudnya. Muter-muter di laut maksudnya. Kasih tahu. Nah, Naik apa emang? kali ini kita mau ngundang yang bisa cerita panjang soal Hari Nelayan di Pelabuhan Ratu. Nelayannya berarti bukan? Bukan. Bukan. Kali ini kali ini yang diundang adalah Putri Nelayan 2025. Oh, Langsung berarti saja. nelayan Pelabuhan Ratu tajir-tajir. Ini putrinya. Bisa. Langsung saja kita panggil ya. Oh iya. Oke. Kita panggil, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Zenima Shiren, Putri Nelayan 2025 Pelabuhan Ratu. Halo. Silakan. Silakan duduk. Aduh. Oh, ini putri nelayan. Iya. Kok Anda berdiri masih, sahabat? Saya lihat sahabat ini antusias banget gitu. Kedatangan seorang putri Begitu dari Siren Langit Kidul. masuk, langsung menimbulkan banyak pertanyaan. Oh, menurut saya? gitu. Ini bukan bau lagi ya, ini pertanyaan ya. Pertanyaan. Bisa kemarin bau kan? Pertanyaan. Shiren apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kenalin ini Ustadz Irfan. BTW panggilannya siapa nih? Shiren. Jemima, Shiren. Shiren. Oh. Zenima Shiren. Ya. Artinya apa tuh? Nah, kalau untuk arti, Zenima itu artinya anak yang baik dan pintar. Kalau Shiren itu artinya kalau dalam filosofi putri duyung. Putri Duyung. Putri Duyung. Enggak, kok ada DJ-nya depan DJ Emima gitu. Apa kamu bisa nge-DJ juga? Enggak, itu kan ada filosofinya sendiri dari bahasa apa Sanskerta atau apa. DJ itu ejaan lama ya? Iya, tapi lama. Irfan itu artinya apa kalau bahasa Sanskerta? IR Insinyur Van Oh, Gembira. kira Irfan itu sotong. Irfan itu artinya ilmu pengetahuan. Benar. Kita Aduh, langsung. batuk lagi ntar. IR tuh IR Insinyur. Van bahagia. Oh ya, Insinyur yang bahagia. Yang bahagia, betul. Bukan. Ya balik lagi ke Iya. Shiren nih, Shiren. Panggilannya Shiren berarti ya? Iya, Panggilannya Shiren ya. Shiren terpilih jadi Putri Nelayan 2025. Boleh dong cerita Putri Nelayan itu seperti apa sih? Hari Nelayan bahkan atau bisa diinfokan dulu ke kita? Atau nelayan itu apa? Iya, nelayan mah. Enggak gini. Bapak kamu nelayan ya? Bukan. Oh, bukan. Ini itu ngegombar, bukan nelayan Lanjutin dong beneran gombalannya. ya? Lanjutin gombalannya. Ayo, ini. Bukan udah kelar. Cukupnya udah kelar. Shiren boleh diceritakan dong terkait Hari Nelayan atau Putri Nelayan itu sendiri gimana sih? Apa itu sih? Oke, untuk Hari Nelayan itu artinya rasa syukur masyarakat setempat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang diberlimpahkan. Oleh karena itu, dijadikanlah Hari Nelayan Palabuhan Ratu ini. Nah, untuk ini saya terpilih menjadi seorang Putri Nelayan Palabuhan Ratu tahun 2025. Oh, dari berapa peserta? Dari Itu ada seleksinya nggak sih? Apa ada sebelumnya ada kegiatan, misalkan Indonesian Idol nih, pasti kan ada seleksi panjang tuh. Itu kalau Putri Nelayan gimana tuh? Ada. Untuk seleksi itu ada audisi offline, kita langsung melakukan wawancara dengan dinas dan instansi. Seperti itu. di bawah dinas apa? Pariwisata apa? Ada dinas pariwisata, dinas kebudayaan dan pemuda olahraga, kemudian juga ada dari HNSI.
Oke. Gitu. Jadi gitu. Jadi Siren ngikutin seleksi putri nelayan ini dari bulan berapa? Dari bulan April. Dari bulan April. April. Tapi kalian pada tahu nggak Siren ini backgroundnya apa? Belum coba tahu. coba tebak kira-kira Hmm. model, penyanyi, penari jaipong. Yang jelas konten kreator sih. Coba Siren Kan jelasin Siren dong. sekarang kan masih aktivitasnya itu kan apa? pelajar, masih sekolah juga loh. Iya, benar Masih pelajar. Iya, Oh, di SMA atau kuliah? SMA. SMA. Oh, SMA. Iya 17 masa udah kuliah. Emang akselerasi kalau beliau kan SD cuma 2 tahun. Betul SD-nya 2 tahun doang. SMA mana? SMA Negeri 1 Cisolok. Oh, halo. Ini dong, sapa-sapa dong temannya dong. Warga Halo Cisolok warga ya. Semanis. Oh, apa singkatnya? Semanis. 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 SMA Negeri 1 Cisolok. Manis. Tapi Siren pas waktu penjurian itu kegiatannya lagi, ngapain aja? Oke, untuk penjurian itu kami tahun ini tidak melakukan karantina seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu di proses pemilihannya ada karantina di mana kita menginap. Jadi aktivitasnya penuh dipantau oleh panitia. Tetapi untuk tahun ini kita hanya melakukan pembekalan. Pembekalan itu seperti edukasi dari dinas dan juga instansi, kita mendapat materi dan juga wejangan seperti itu. Oh, boleh nggak diceritain ngapain aja selama pembekalan itu? Nah, waktu hari pertama kita dapat materi-materi, ada materi tentang kebudayaan, kelautan, perikanan langsung oleh dinasnya. Kemudian di sela-sela karantina itu kami ada sesi unjuk kabisa. Unjuk kabisa itu artinya menunjukkan bakat. Oh. Bakat Siren sendiri apa? Nah, menarik. Nah, Yang kalau ditunjukkan. untuk unjuk bakat saat kemarin aku tampilkan itu storytelling. Oh, ceritain tentang apa? Storytelling. Storytelling bahasa Inggris menceritakan tentang Danau Toba. Wah, Lalu Bentar. Cocok banget ini. Silakan. Ini ya, TOEFL-nya 1000 nih. Aku tuh nggak menemukan keterkaitan satu sama lain dari tadi. Apa tuh? Kenapa namanya nelayan? Pertama kenapa nelayan? Putri Terus nelayan. kenapa Danau Toba? Bisa kenapa dipilih Danau Toba? Story Storytelling. pakai cerita Danau Toba. Itu milih sendiri apa dipilihin ada ininya? Gitu? Nah, untuk cerita yang aku bawakan saat unjuk kabisa itu aku pilih sendiri. Jadi kebetulan aku waktu itu pernah lomba. Waktu lupa tahun lalu kayaknya ya. Aku bawain storytelling itu Danau Toba. Oke, yang penting cerita rakyat dikemas disampaikan dengan bahasa Inggris. Iya, tentang bahasa budaya. Inggris. Oh, Bahasa ini Inggris. mungkin lebih ke pengetahuan terkait bahasa Inggris, skill bahasa Inggrisnya, Bro. Oh. Ceritanya terserah dari Mungkin speakingnya, speakingnya. Iya. Speakingnya gitu. Tapi enggak, kenapa namanya Putri Nelayan? Kenapa putrinya? Iya, kenapa enggak Putri Petani atau Lah kan ini di pesisir, Bro. Ini pesisir, Ini Bos. pesisir, Bro. oh, gitu. Kecuali kalau Pelabuhan- di Cikakak ya. Bapak Putri Nelayan ya? Bapak Putri Nelayan ya? Bukan. Tahu banget kayaknya. Tapi kalau di sini ngomong-ngomong nih, Siren, yang ngedorong kamu mau ikut event ini tuh dari diri sendiri atau ada dukungan orang tua atau siapa gitu? Ada? Oke, waktu itu jadi ceritanya Kak, dari kecil aku itu selalu nonton event Hari Nelayan di Cisolok. Aku selalu lihat ada festival arak-arakan. Nah, dari situ aku tuh kayak waktu kecil tuh bilang, aku pengen deh jadi putri nelayan. terinspirasi gitu ya. Iya. Mimpi itu cita-cita. tahun berapa? Dek Siren kalau boleh tahu. Mentang-mentang ini. Waktu aku SD kayaknya ya. Masih kecil banget. Berarti kamu SD udah ada Putri Nelayan? Udah. Emang dari tahun berapa Putri Nelayan ini? Mungkin teman-teman pada belum tahu. Oke, untuk Putri Nelayan, Hari Nelayan Pelabuhan Hari Ratu Nelayan, itu sudah ada sejak 65 tahun ke belakang. Wah. Oh, berarti yang ini yang ke-65. Iya, tahun ini adalah ini tahun ke-65. ke-65 Udah lama perayaan banget ya, Hari berarti ya? Nelayan. Terus? Terus saat itu beranjak dewasa, aku mulai punya pikiran, aku pengen ikutan Putri Nelayan. Putri Nelayan itu udah ada sejak 65 tahun yang lalu juga. Iya, Oh. Orang tua support dari kan mimpi ibaratnya tadi ya, mimpinya. Berarti Siren Putri Nelayan yang keberapa sekarang? ke-65. Kan 65 kan hari nelayan. Kirain harinya dulu ada baru putrinya belakangan. Enggak dong. Oh, enggak ya. Enggak dong. Berarti Oh, iya. perayaan Hari Nelayan itu identik juga dengan Putri Nelayan berarti Iya, gitu ya. betul. Berarti kan tadi kan cita-cita kan ya, dari tumbuh dari diri sendiri
didukung sama orang tua, sama teman-teman, sama pihak sekolah mungkin. Mendaftar atas nama sekolah atau atas nama pribadi? Atas nama sekolah. Berarti disupport, Bro. Iya, alhamdulillah disupport dari kedua orang tua. Terus juga teman-teman responnya bahagia banget pas tahu aku mau ikutan. Kayak bener-bener supportive banget. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima Keren, kasih. Berkat dukungan orang-orang sekitar, mungkin Siren bisa menyalurkan. Iya, sekarang keinginannya. followersnya banyak katanya. Nambah berapa? Oh, naik ya. Naik daun. Nanti bisa di follow guys Instagramnya Siren ya. Nanti di share apa Instagram tolong dikasih tahu dulu ke teman-teman. Zemima SF. Oh, Zemimanya tulisannya gimana? DZEMIMASF. Oh. Berarti Om udah. Oh. Dek, kasih tahu manggilnya apa tadi? Kasih tahu. Manggilnya apa tadi? Salah terus nih kasih tahu. Ajusi. Ajusi. Oh iya. Ajusi udah follow berarti ya. Ajusi nanti di follow dulu baru follow. Senyumnya tuh. Kalau bisa nggak usah di follow back ya. Kembali ke topik dulu. Iya. Kembali ke topik. Kenapa? Tapi ini penasaran loh. Itu kan cita-cita yang didukung, tapi sebenarnya cita-cita dari apa ya? Dari kecil, dari benak Siren sendiri tuh sebenarnya ada cita-cita lain nggak sih yang pengen Siren dalamin selain mungkin model atau apa gitu? Ada nggak cita-cita lain gitu yang Siren pengen tekuni itu kalau misalkan ada kesempatan gitu? Oke, kalau ada kesempatan, aku pengen banget ikutan Putri Indonesia. Oh, sesuai jalur. Sesuai jalurnya. Sesuai jalur. Berarti Putri Nelayan ini sama nggak sih sama kayak Putri Indonesia atau kita kecil lagi skupnya Abang None itu sama nggak deh? Kalau dari tujuan pasti sama, karena Tujuan tujuannya sama. melestarikan budaya dan juga tradisi. Bedanya apa nih Putri Nelayan? Yang bikin beda yaitu konsepnya. Kalau saya Putri Nelayan, pasti memfokuskannya dari kelautan, nelayan, pariwisata. Karena seperti Pelabuhan itu. Ratu daerah kelautan gitu Iya, kan. Mungkin ada sangat yang nggak tahu kaya Pelabuhan Ratu. potensinya. Berarti kayak semacam duta lah ya, duta. Iya, duta wisata. Duta wisata. Berarti dari sini nanti ada jalurnya nggak khusus? Putri Nelayan dapat jalur khusus masuk Putri Indonesia lebih mudah gitu? Atau sama aja sama yang lain? Sama aja, tapi yang membedakan mungkin dari pengalamannya. Pengalamannya. Pengalaman. Oh. Kalau di daerah Pelabuhan Ratu sendiri, ini nggak apa namanya daerah wisatanya yang terkenal itu apa dan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk promo daerah tersebut di area Pelabuhan Ratu? Nah, di Pelabuhan Ratu ini kita punya wisata pantai unggulan. Pantai Pelabuhan Ratu, terus Pantai Citepus, Pantai Cisolok juga itu terkenal dengan kecantikannya, Oh, keindahannya. Dan juga fakta unik, di Pelabuhan Ratu itu ada Goa Lalai. Gua Dekat sini. Goa Lalai. Goa Lalai. Goa Lalai itu masuk 8 geosite unggulan CPUGG. Tahu gak Kak CPUGG? Nggak tahu. Silakan. Lalai CPUGG. aja nggak tahu lalai. Lalai kelelawar. Emang lalai apa? Bukannya kamar ente sebelah gua lalai ya? Kan pura-puranya nggak tahu. Oh, gitu kan Jangan, kamar. jangan terlalu polos berpura-pura nggak tahu. Dia tuh bro. pagi nih ya, pagi. Depan itu. Wah, indah banget. Jangan terlalu polos bro. Oh iya, oke. CPUGG itu apa sih, Siren? Oke, CPUGG itu Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Oke, ada apa aja di CPUGG? Nah, di CPUGG ini kita punya 8 geosite unggulan. Salah satunya ada di Pelabuhan Ratu, yaitu Goa Lalai. Yang tadi di Gua Iya, Lalai. terus ada Puncak Gua Lalai, Dharma, ada Puncak Pantai Dharma. Palampang, dan masih banyak lagi unggulannya. Oke, berarti kalau teman-teman yang nonton pengen wisata liburan bisa di tempat-tempat tadi ya? Iya, Tapi banyak banget loh curug-curug juga ya. iya di Sukabumi Sukabumi, banyak di banget. Ciletuh. Oh iya. Larangan. Curug Cikante. Nah, Saya curug pernah ke situ Cikante. Cikaso. Tadi beliau sempat nyebut Geopark Ciletuh. Itu kalau yang udah pada tahu lagi viral loh. Itu ini kan ya objek wisata yang dicatatkan dalam UNESCO. Kakak tahu gak sih, Hari Nelayan Pelabuhan Ratu itu udah diakui secara nasional oleh Karisma Event Nusantara. Oh, berarti ini udah skala nasional ya? Iya, Hari Nelayan Pelabuhan Ratu ini masuk ke dalam 100 event terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Mantap. Jos. Aku nggak nyangka sebesar itu. Ya. Bangga pernah di Pelabuhan Ratu. Jos, luar biasa memang. Jadi kita nganggapnya kalau dari dulu ini event Pelabuhan Ratu apakah cuma di Pelabuhan Ratu doang kan? Ternyata udah diakui. Ternyata diakui Betul. untuk menjadi 100 event terbaik nasional. Nusantara. Sekali. Dan Siren mewakili itu ya. Mantap. Sekarang ini loh, tahu nggak di
Pantai Pulau Baru itu juga udah ada penyewaan jet ski sekarang. Iya, betul. Jet ski. Iya Jet betul, ski. ada jet ski juga. Kita nih orang Bali apa orang Pelabuhan Ratu nih sebenarnya? Beneran kalau ente mau nyoba nih yang di dekat BMB kalau nggak salah ya, sampingnya Cafe Namora itu nanti ada yang nyewain jet ski. Jadi Iya. Oh iya. kita bisa nikmatin pantai dengan jet ski. Kita coba Keren explore ya. ini, Bro. Explore yang kemarin aku penasaran nih. Kemarin aku nonton pas hari nelayan itu. Pas waktu di sana Siren kan di make up seolah simbol kayak Ratu Pantai Selatan. Itu bener ya? Ratu Pantai Selatan. Iya. Ini dong berarti ijo-ijo nih mahkotanya. Iya. Oh. Bahkan naik kereta kencana, Bro. Kereta kencananya. Kereta kencana. Itu ini nggak apa namanya? Pas waktu sebelahnya itu ada sosok laki-laki. Itu raja atau pasangan sebenarnya tuh. Ada fotonya nggak? Nanti kita Nanti- lihat. nanti Oke, dimasukin, yang ini dimasukin. Putra, Editor. putra atau raja atau Jadi, lelaki yang ada di samping Nyi Roro Kidul itu adalah Mahapahit. Mahapahit itu raja. Raja yang mengurus Nyi Roro Kidul itu dari kecil. Raja. Jadi bukan pembantu. suami. Bukan suaminya. Iya, raja dan putri. Oh, makanya kalau kita cermati di foto itu saya juga agak aneh kok. Si Dari- Putri Nelayan kan umurnya masih 17 tahun ya Siren? usianya. Yang sana kok mukanya bapak-bapak banget gitu kan. Ternyata emang ibaratnya pengasuhnya. Berarti Iya. Ajusi cocok besok kalau daftar itu. Oh, Jadi awalnya itu Nyi Roro Kidul itu dari cerita legenda masyarakat. Tuh. Jadi dulu tuh ada kerajaan. Nah, salah satu putrinya itu namanya Mayang Sagara, Nyai Mayang Sagara. Mayang Sagara. Bukan Mayang Sagar. Si Sagar editor kita itu bukan? Bukan editor kita Itu mah. Wong Jowo. Oh iya. Beda. Wong Jowo Wong Jowo. tersesat. Heeh. Tersesat di Terus? Laut Selatan. Wong Jowo. Bentar. AKA pemuda tersesat. Pemuda tersesat JPR. Ini sebelahnya. Lanjut. Nah, jadi Mayang Sagara ini disukai oleh laki-laki dari kerajaan. Si Mayang Sagara ini si putri Pelabuhan Ratu tadi. Iya. Bukan, yang cerita tadi. Nyi Roro cerita Kidul. Iya, itu. Iya, cerita betul. dulunya, cerita Sorry, zaman dulunya. sorry. Kemudian si Nyi Roro Kidul ini kan punya raja. Nah, raja itu tidak terima kalau Nyi Roro Kidul itu disukai oleh Sama si Sagar tadi. Bukan. Mayang Sagara tuh putrinya, Lu bisa diem dulu putrinya, nggak ini? putri. Diem dulu, Oh, iya. diem Lu dulu. diem dulu lah. Ini oleh putrinya. Hmm. Kemudian si raja ini mengutuk putri. Oh. Jadi dia itu jadi punya penyakit kulit. Au. Dia diusir dari kerajaan, terus dia lari ke pantai selatan, dia menceburkan diri. Hingga muncullah sosok legendaris Nyi Roro Kidul yang dikenalnya sebagai Nyi Roro Oh, Kidul. jadi Nyi Roro Kidul emang dari awal dia itu dicerita itu jin gitu ya? Iya, Ya, itu kan cerita rakyat, Bro. Cerita Artinya rakyat. masih Kita ada emang- banyak versi ya. iya banyak versinya kalau di sini. Banyak versi. kalau dari versi Anda yang dengar. Ya, kamu biasanya ada nggak yang gimana? Anda dengar gitu versi Kalau gitu? dari versi saya nih ya, katanya kan di pantai selatan tuh kita nggak boleh pakai baju hijau. Iya. Iya kan ya? Kenapa tuh? Iya. Emang kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Nah, hal-hal ini tuh sering dikaitkan sama masyarakat ke keberadaan Nyi Roro Kidul. Padahal kalau misalnya kita dengan pikiran yang normal, itu fungsinya itu biar kalau menghindari aktivitas hijau. yang di luar dugaan seperti mungkin tenggelam atau apa. Jadi dievakuasinya itu mudah, Lebih Kak. mudah, Karena ya. warna bajunya itu tidak sama dengan warna laut. Oh, Jadi senang- samar aku senang ya gitu. kamu manggil aku kakak barusan. bukan Kang. Nggak, berarti nggak bener ya kalau kita pakai baju hijau, terus Nyi Roro Kidul muncul dari laut gitu, nggak bener? Enggak. Ya, kalau itu mungkin itu- balik lagi ke pribadi masing-masing. Bukan, itu dongengnya dia waktu itu. Iya. Enggak. Itu mitos gitu, pertama. enggak. Pertama dia ke Laut Selatan jangan pakai baju hijau, ntar Bukan, itu Cu. seneng. Lu Jadi- gitu. Jadi awal-awal saya ke Pelabuhan Ratu, ini kan udah tahun ke-6 saya nih di Pelabuhan Ratu. Jadi itu dibohong. Dan saya belum tahu kapan pindah ke kantor pusat Bos Angga. Nah, Kok tiba-tiba ke 6 tahun di Pelabuhan Ratu. Udah berkali-kali saya nyoba sama teman saya, ada namanya Robert, ada namanya teman kita yang lain. Iya, ya. Kami tuh nongkrong di Pantai Citepus. Pantai Citepus itu pantai yang terkenal di Pelabuhan Ratu, pakai baju hijau. Malam-malam lagi, tapi kok nggak nongol-nongol nih Nyi Roro Kidulnya. Ternyata kata teman saya yang namanya Robert, Nyi Roro Kidulnya takut diculik sama kita-kita. Itu versi saya begitu. Bukan Enggak itu diculik dia. Bukan, itu ada dibohongi karena pertama kali masuk Pelabuhan Ratu. Oh, kirain takut diculik sama Pak Robert. Nyi Roro Bukan. Kidul. Oke, jadi kan adanya cerita rakyat di situ, biar kelar aja nih omongannya nggak selesai. Jadi kan adanya cerita Nyi Roro, cerita
Pak Ratu Pantai Selatan di situ unsur budaya yang nanti Shiren sampaikan ke pelajar dan lain-lain di masyarakat Kabupaten Sukabumi ini, apa yang menjadi edukasi untuk para pelajar dengan cerita tadi gitu. Daging nih berarti nih. Gaji, Full daging nih. gaji. Untuk Hari Nelayan itu kan kita memasukkan unsur budaya ya Kak. Di dalam rangkaian acara Hari Nelayannya itu banyak sekali pertunjukan-pertunjukan gelar budaya. Nah, jadi di Hari Nelayan ini aku harap ini menjadi momentum pengingat khususnya bagi generasi muda supaya mereka ikut berkontribusi dalam pelestarian budaya dan juga tradisi. Karena kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikannya? Oh, generasi muda. Berarti yang tua nggak boleh lagi dong. Boleh dong, boleh. khususnya generasi muda. Khususnya Ini sekarang Shiren berarti generasinya generasi masuk Gen Z Gen ya. Z. Gen Z. Sama kayak aku, Gen Z. Kali 2. Enggak dong. Ente Siren umurnya berapa tadi? 17 tahun. Iya oh beda 3 tahun Kali sama 2 Anda. kan berarti kan? Beda dikit. Kali 2 kan berarti? Enggak dong. Tapi penasaran nggak kegiatan Shiren di luar apa ya? bener. Oh, Di luar Job apa? desk-nya. Jadi Gini. putri. aha. Mari kita lihat CV-nya. Mana? Nah, Curang pakai contekan. Iya guys. pakai contekan. Siren. Penari Jaipong andalan Pelabuhan Ratu. Bukan, ini bukan Shiren, Erin. Nah, siapa tuh? Bukan Erin, RH. Ya, kesibukan Kesibukan di luar selain ini, jadi di luar. putri nelayan. Nah, Jadi sebelum aku ikut Putri Nelayan Pelabuhan Ratu, aku itu ikut salah satu kontes duta literasi. Dan saat ini aku juga menjabat 2 jabatan. Selain Putri Nelayan juga ada Duta Literasi Kabupaten Sukabumi. rangkap jabatan boleh nggak sih? Boleh. Oh, ya nggak boleh kan yang itu. Bukan. Tapi Siren belum lulus SMA berarti ya? Belum. Nah, itu CV tadi ada penari Jaipong kan bener? Penari Iya, penari. Emang Jaipong bukan break dance gitu? Aku suka nari dari kecil. Jaipong guys. Jaipong ya? Aneh baca nih jelas nih. Jaipong apa break dance sih? Apa semua tarian gitu jenis? Kan tarian banyak Tadi jenisnya. namanya DJ ya, tarian DJ. Oh, itu break dance berarti kan. Enggak beneran nih. Tari apa sih yang Siren bisa? Tari jaipong, terus bisa juga modern dance. Ya. Saman bisa nggak? Boleh nggak ajarin kita Jaipong dikit? Bisa aja. Bisa. Emang belajar dari umur berapa tari Jaipong itu? Dari SD, karena itu kemauan bunda aku. Kemauan Ya. bunda. Kemauan bunda Anda apa sahabat? Bentar. Ini Tari ada. apa? Ini dari SD udah diajarin kurang ajar ya. Sampai besarnya kurang ajar. Bentar nih. Apa? Apa Kelamaan Anda. Jangan style YouTube di sini, Bro. Katanya ini ya, ikut basket juga ya? Iya, Oh, aku basket. suka basket. Apa posisi apa? Siren. Aku biasanya jadi cadangan aja. Ini full daging nih. Jadi kalau Jaipong pasti beneran sering diundang ke acara-acara. Enggak, kalau waktu aku SMA, sekarang aku kurang aktif di tari. Oh. Iya, aku sejak aktifnya SMA. dari SD, SMP aja. Kalau SMA sekarang Siren seringnya apa ekstrakurikulernya? Aku English Club, terus Oh. basket juga. Emang ada ya di sini English Club? Ada, di sekolah aku ada English Club. Oh, ente Metodenya gimana pembelajarnya? English Club. Nah, kalau English Club itu kita 1 minggu sekali pertemuan. Itu biasanya tiap minggu beda pembahasan. Kita belajar grammar bareng teman-teman, terus juga sering main-main. Gitu aja sih, main-main. main. Main ke Traveling. pantai, kan Sukabumi kaya akan pantainya. Ah, Potensi tuh yang belum pernah ke pariwisatanya. Sukabumi, pantai. Emang ada orang yang di Jawa Barat belum ke Sukabumi pantainya? Ada yang belum pernah. Ada yang belum. Oh my gosh. Oh my gosh. Saya banget. Jadi jangan taunya peyem doang. Selain peyem ada mochi. Oh. Selain mochi ada pantai. Yes, betul. Jangan lupa Tolong disapu. kita ada, tahu nggak? Siren tahu nggak? Di kita tuh ada mitra binaan yang juga olahan makanan laut seperti abon ikan marlin. Kita ada juga yang simbolis nelayan banget nih. Jadi itu masuk program Wow. CSR kita ya? Yes. Untuk lingkungan ini Pelabuhan dia, Ratu ini dia. Nah, ini ada Ini produk. Kalau waktu Samapta dulu, Ini dia. Mana. Enggak, kalau itu mah coba lebay. ya. Mana ikan marlin? Ini dia, gitu dong. Ini dia. Tolong editor kalau ada SFX-nya jangkrik dimasukin ya.
gitu. Nah, jadi ini apresiasi. coba dong. ada Coba, produk coba, Ya, dari coba. mitra. Saya nggak bosan-bosannya nih memperkenalkan Abon ikan marlin ini. Nah, Iya tuh, dong. ada apa nih tekan Ini kasih dulu. Terus ada parfum Telisa, bukannya parfum Telisa kemarin bukan. Ini juga ada ini nih. Coba dibacain judulnya Siren. Ini aku ada abon ikan marlin. Alah, eta. Itu ada terasi juga ya, ada terasi, ada banyak nih. Ada madu. Ada madu. Jadi ini produk mitra binaan PLN Indonesia Power. Jadi selain ini menjadi tanggung jawab sosial ya terhadap masyarakat sekitar, kita memperdayakan juga masyarakat sekitar lewat produk-produk unggulan dari daerah Pelabuhan Ratu. keren. Betul. banget. Satu lagi ini tahu nggak? Perahu ini terbuat dari apa? Ini namanya perahu apa dulu nih? Perahu pinisi, perahu layar. Pinisi, guys. Nah, tahu nggak ini terbuat dari apa? Dari apa, Kak? Kalau bahannya jelas kayu ya. Kayu. Kayu, Kak. Tapi kayu ini dari sampah kayu pantai desa Loji. Oh, Ini dari sampah kayu. sebenarnya nggak pakai. Terus dirakit tuh jadi kayak gini nih. Coba dong bawa ini. Nah, Nah, wow. Ini- Mungkin berdiri kali ya. Berdiri kali ya. Nah, Wah, ini cocok ini. ini kalau mau pesan di mana ya? Ada di IKM. Pernah ke IKM? Ini dijual. Dijual. Oh, ini dijual. Oh, buat oleh-oleh cocok nih. Cocok. Ya udah Iya. buat Siren aja bawa satu. Oh, nah. Satu. Tapi yang bagus doang. Iya. Nanti. Ini di IKM ada loh. IKM itu Industri kecil menengah. industri kecil Oh, menengah. industri kecil. Jadi menengah. gimana menurut Siren tentang Indonesia Power? Ternyata bakti lingkungannya luar biasa kan? Iya, memberdayakan. Memberdayakan sejalan dengan visi misi Putri Nelayan. Iya. Berarti kita bisa collab dong. Itulah misalnya maksudnya ketika ada Putri Nelayan itu tidak terlepas dari peran Indonesia Power dalam memberdayakan masyarakat juga. Ya, betul. Kita bisa saling melengkapi. Saling melengkapi. Kita tuh satu Kolaborasi. visi misi sebenarnya. betul. Teman-teman, pada ini nggak sih? Siren haus nggak? Harus nggak? Haus. Oh, Haus. Au. mau minum apa? Saya Kemarin tuh ada kopi bening, ada teh hijau, terus apa lagi Pure tuh? water. Pure water. Saya Ada yang konsisten mangga. pure water. Oh, saya mau teh Lisa. Teh Minumnya Lisa. dong. Aduh. Dari tadi udah seret. Betul. Teh Ini Lisa. yang kita Wah, tunggu. ini yang kita ini dia. Di Siren kita ada minuman buat penghilang rasa dahaga. Beras kencur ya tadi. Masya Allah kali ini ada beneran minumannya. Oh Ya, udah dipersiapkan, Bro. Bukan fiktif, bukan fiktif. not only fiktif. Minum dulu, Siren, silahkan. Editor udah takut editor. Tenang aja, aman. Silahkan, minum dulu. Not only. Ini ada 4, 5. Yang satu siapa sih? Bos Angga kali ya? Emang ada di sini? Iya, kemarin dikasih yang bening. Ini boleh diambil kan? Boleh. Dikasih yang bening kemarin. Kemana? Kurang ajar emang maksudnya ini. Siren kalau mau nggak apa-apa. Iya. Langsung aja, Siren. Nggak apa-apa, Siren. Ambil. Aku tadi udah minum. Oh iya, udah minum ya. Iya. Nyobain lah. Deng deng det. Ini bukan kopi nih, Teh. Lagi. Deng deng. Terus aja gitu. Wah, ini ada gulanya, Commander. Ada gulanya. Cutting. Oh, cutting ya. Oke. Soalnya ini Siren, aku nih lagi nggak konsumsi gula kan. Jadi biar apa namanya mengembalikan metabolisme tubuh gitu. Bagus. Dia lagi fokus Saya ke... habis lagi minumnya. Ini kebanyakan gula dia. Ente haus apa gimana? Minum, silahkan diminum dulu, Siren. Nah, coba diseruput dikit pasti ada musiknya. Oke. Ding, Ini ding, ya, ding, Kak, ding, minum ding. ya. Iya. Mangga. Nunggu Ini. musiknya, nunggu. Habisin aja nggak apa-apa. Deng deng. Apaan? Oke, kita lanjut obrolan ya. Tadi aku mau balik ke pertanyaan sebelumnya tadi soal apa namanya prosesi hari apa ya? Hari Nelayan. Itu kan ada kegiatan yang nyebrang ke laut, ke tengah laut. Itu apa sih namanya? Dan kegiatannya ngapain? Oke, itu tuh nama kegiatannya labuh saji, Kak. Labuh saji. Tahu gak labuh saji? Nggak tahu, Nggak baru tahu. dengar. Lu tahu? Labu bukan ya? Labuh. Oh, labu itu apa sih labu gitu, Mbak? Nah, Berlabuh kali. Oh iya. labuh saji itu tuh proses kayak untuk
bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas hasil laut yang melimpah. Jadi labuh itu artinya menjatuhkan. Labuh kalau dalam bahasa Sunda labuh itu labuh jatuh. Jatuh. Jatuh, menjatuhkan. Aduh, sakit labu. Kan melahbukan hati berarti menjatuhkan hati. Bukan jatuh yang kena kecelakaan bukan ya? Tapi menaruh, lebih menaruh. Iya, menjatuhkan gitu, Oh, Kak. menjatuhkan. Menjatuhkan. Saji itu artinya persembahan. Oh. Saji. Jadi menjatuhkan persembahan. Apa yang dijatuhkan di situ? Nah, yang dijatuhkan itu adalah lobster dan juga tukik. Tukik itu anak penyu. Anak penyu. Penyu. Anak Oh, penyu. biar lestari Biar ya. lestari. Iya. Biar lestari. Lobsternya ini lobster hidup atau lobster yang sudah dimatengin, dimasak baru dibuang ke laut? Lobster hidup. Kan tujuannya Oh. supaya pemulihan spesies biar tidak Berarti langka. berarti yang namanya syirik itu sudah nggak ada guys di Pelabuhan Ratu. Kalau udah mateng gitu. di makanan karena sayang banget kita makan aja kalau bukan udah- karena apa, dulu, gimana? dulu itu Apa? sajen itu dimasukin ke laut zaman dulu. Betul lah Siren ya? Betul. Iya, Jadi makanya diubah ya. jadi kayaknya dulu itu makanan yang udah jadi hasil panen dibuang ke laut untuk persembahan ke Nyi Roro Kidul. Tapi Bener nggak? sekarang juga ada. Oh, masih ada juga. Masih ada. Ini kan budaya. Ada. Iya. Ada. Tidak semua hidup berarti ya. Iya. Ada Ada makanan. sisi Ada adatnya tuh. Oh, juga. barangkali Iya. tuh ngasih makan Nggak yang dibawa percaya. ada hiu gitu makan. Nggak mungkin makan Tapi gitu ya. gua pernah ikut pas waktu Labu Saji itu di tahun Jangan ditiru. sebelumnya ya, Bro. Iya. Tahun sebelumnya itu banyak masyarakat yang turun buat ngambilin. Oh, Jadi itu sebelum di Jawa Tengah ya kalau nggak salah yang gundukan itu Iya, diambil. ada. gitu. Nah, pas kemarin juga Oh, ada juga itu. ada di sana. Oh, masih Tapi- ada ya? Ada, tapi ngambil yang makanannya. Iya. Makanan-makanannya. Jadi rame di sana. Iya. Oh, iya. Oh gitu. Jadi Labu Saji untuk persembahan. Iya, Ucapan persembahan. rasa terima kasih Iya, kepada rasa alam. syukur kepada Oke, alam. rasa syukur. Oh, keren ya. Ada acara di arah ke laut. Betul. Siren boleh cerita nggak dari awal upacaranya itu, startnya sampai endingnya ngapain aja kegiatannya kemarin? Nah, dari awal itu kita dimulai arak-arakan. Semua masyarakat, komunitas, kalangan di Palabuhan Ratu itu ikut. Jadi ada marching band, terus juga ada masyarakat yang bawa dongdang. Jadi kemarin Hari Nelayan juga ngadain festival dongdang. Apa tuh dongdang? Dongdang yang kayak dibawa, Hasil panen. yang kayak bikin kerajinan gitu, Kak. Yang bentuknya rumah. isinya? Diisinya kayak pisang, buah-buahan, kayak gitu hasil bumi makanan. berarti? Ya, hasil bumi. Dipanggul gitu. Iya, dipanggul. Hmm. Itu kayak mewujudkan kerjasama masyarakat Palabuhan Ratu dalam merayakan Hari Nelayan, Kak, gitu. Terus itu dibawa, diarak-arak, terus kita merayakan, happy-happy, gitu. Terus lanjut, kita upacara adat setelah sampai di alun-alun Gado Bangkong. Di upacara adat, langsung Putri dan Raja disambut oleh para penari. Di situ langsung dilangsungkan upacara adat. Oh. Oh, ada yang lompat-lompat di tali tuh. Iya, Kayak apa laes. itu? Laes. Itu namanya laes. Laes. Kayak sirkus gitu. Iya, itu aneh kira ngundang dari luar negeri, ternyata orang sini sendiri ya. Iya, orang yang sini. atraksi itu. Dia lompat di tali. Itu asli kesenian dari Iya. Jawa Iya, Barat, Pelabuhan Ratu. Asli. Oh Asli. iya. Itu kesenian khasnya Pelabuhan Ratu. Iya, Jawab. Wah, apa namanya tadi? laes. 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 Ini Nanti informasi baru nih buat saya yang baru 6 tahun di Pelabuhan Ratu. Itu dia kalau jalan di jembatan Sirotol Mustaqim besok pasti jago dia. Oke, Beneran dia. arah-arah dark jokes lagi nih. Enggak, beneran dia di tali. Itu udah lihat belum videonya itu? Wow, Belum. dia lompat-lompat nggak pakai body harness, nggak pakai. iya, bener. Itu Itu dia jago loh tali gini, tambang wah, itu. seimbang banget Iya, itu. tali tambang pakai bambu. Nah, dia pura-pura jatuh tiba-tiba Tangannya udah udah nyangkut di Kenapa? ketek. besok kan di Di jembatan Sirotol Sirotol Mustaqim tapi selai rambut dibagi 7. Iya, iya benar. Ini berarti. Oke, dibanding kita lebih jago dia lah. Oh ya. iya, betul. Pemuda tersesat nih emang. Pemuda. Tapi ngomong arak-arakan tadi Iya. gue bayangin kalau dia yang diarak. Oh, ini arak warga. Itu kalau di Aceh namanya bukan diarak, Apa? dipecut. Beda lagi konteksnya. Beda konteks. Ini arak-arakan ini memuliakan. Kalau ini kan Saya ngebayangin dia Menghina. diarak, dipikul sama depan belakang. oh yang itu ada isiannya. Tapi ini hasil bumi. Oke, balik lagi tadi. Tadi apa? Tali laos tadi apa? laes. Laes. Terus dia lompat. Terus Ada ini juga, Bro. Kemarin aku lihat tuh yang dipakai golok gitu enggak debus. Debus. Ada debusnya juga ya? Debus. Itu di upacaranya itu. Ada. Ada. Kesenian. nonton kemarin. Saat arak-arakan juga ada dia atraksi Dia gitu. debus ini. Nyobain Iya. ya?
Enggak, itu pisaunya asli tapi ya. Asli. Wah, Mau nyobain? Asli. Ayo, kasih tahu lah, Nah, nanti lah. takutnya itu pisaunya bagian tajam kan? Iya. Takutnya bagian tumpul di gini-gini. Iya sama ya nggak bisa. Aku nggak berani ketawa ya. Oh iya. Aku nggak berani ketawa. Kenapa nggak boleh ketawa? Karena ada kata-kata asli. Tidak. Oh iya. Oh, terus abis tali laes, Mm-mm. terus debus. Debus. Ada apa lagi? Nah, terus habis itu langsung dilanjut Labuh Saji. Kita pergi ke dermaga Pelabuhan Ratu untuk naik perahu yang ke tadi tengah ya. laut. Oh, Iya. berapa lama itu di tengah laut? Nah, iya, berapa lama Itu tuh? mungkin sekitar setengah jam. Setengah Ente mabuk jaman. laut pasti. Iya, Setengah iya, jam. udah. Oh, Itu kita semua masyarakat ikut naik perahu. semua masyarakat yang ada di situ. Iya. Nggak ada yang Yang lagi yang ikut. tinggal di darat berarti. Ada, Oh, maksudnya banyak yang ikut juga. Oh. Ketemu Oh, ini nggak? bagian- Ketemu Aquaman kan? Ada beberapa kontestan kemarin. Ada, Banyak. banyak. Oh, menarik nih ceritanya. Ya. Apa yang dinilai dari tuh. dewan juri? Ada jurinya dari mana aja? Dari dinas dan instansi. Oh. Kriterianya penilaiannya apa aja? Nah, Siren? untuk menjadi putri nelayan, itu kita harus punya 3B. Tahu Kak 3B? Oh, saya sempat baca tadi. Bersih. Brain, behavior, Beauty, Beard, and beauty. Behavior. Iya, behavior. Kita banyak Keren 3B. Bersih, butuh, apa gitu. Kayak penilaian 3S gitu loh. Penilaian 3S. Di unit kalian ada 3S nggak? Apa? Sapa, senyum, salam. 3S. Senyum, salam, sapa. Iya. Oh iya, senyum. 3B, 5. 3B. 3B apa itu 3B. Siren? 3B itu yang pertama beauty. Beauty, kecantikan. Beauty. Oh. Beauty. Harus cantik. Beauty and the Beast. Kecantikan. Yes, yes. Tetapi Beauty is kecantikan itu bukan hanya tentang muka. Betul. Bukan tentang muka dan badan, betul. tetapi bagaimana pembawaan kita. Masya Allah. Emang cantik itu dari hati sih. Iya, bukan dari hati, dari dari dalam. dalam, bukan hanya dari luar saja, Kak. Betul. Kalau di dalam mah nggak kelihatan. Hati, maksudnya hati. Dari Dari hati, hati. ya bagaimana kita Hati. berperilaku gitu. Ya, Kemudian yang kedua ada brain. Brain. Itu pengetahuan, wawasan. Yang pasti kita menjadi putri nelayan itu bukan sembarangan, Kak. Kita dites wawasannya saat wawancara, kita langsung ditanya oleh dinas instansi. Jadi Putri Indonesia juga ya, ada Iya. tes brainnya juga ya. Nah, itu kita dites beberapa wawasan, kayak wawasan tentang pariwisata, kelautan, perikanan, terus juga ada dari HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Oke. Itu organisasi. Kemudian ada juga yang pastinya tentang kebudayaan yang mewakili berat ya nelayan. tesnya ya? Berat, Iya. bro. Emang berapa pesaingnya Siren ini? Siren ada berapa pesaing? Ada 23. 23. Aneh pastikan kalau Aneh ikut pasti nggak lolos. Karena Anda tidak perempuan. Kan tapi kan ente kan udah juara ngalahin ribuan pelamar di PLN. Iya. Ente juga juara. Daging juara daging. Daging. Kita semuanya juara. Daging. Juara. Anda bisa lahir pun juara. Iya. Dari Mengalahkan ini. Ya, saya sudah berusaha positif, arahnya ke situ-situ lagi. Iya. Itu apa lagi balik tadi? Iya. Terus yang terakhir itu behavior. Behavior Behavior. itu berperilakuan. Oh, Perilaku nggak kita. lulus kita kalau itu berarti. Yang pasti. Yang Wes pasti lah nggak lulus. perilaku kita ditilai Kak selama karantina. Bagaimana sih kita berperilaku kepada orang lain? Bagaimana kita ramah menjadi seorang putri? Emang ada karantinanya Siren? Untuk tahun ini kita tidak melakukan karantina Kak. Jadi kita hanya melakukan pembekalan materi. Kemudian diselingi beauty class dari Wardah. Terus juga Oh. ini. Boleh. Terus juga ada yang pastinya unjuk kabisa. Nah, ini unjuk kabisa itu penilaiannya benar-benar fair. Yang tadi Iya. cerita dan Otoba itu ya? Iya, Storytelling. karena semua peserta harus menunjukkan bakat mereka punya, yang mereka punya. Gitu. Tadi Siren nyebutnya storytelling tadi ya. Iya. Pakai bahasa Inggris. Aku pengen tahu background kakak-kakak di sini bisa bekerja di PLTU itu seperti apa? Ini daging. Cuma bisa ngejok Sama dulu nih. Setidaknya kita terlihat pintar sih. Betul. Kita wakilkan aja, silakan Ivan. Gak pantas saya ngomong. Enggak satu-satu aja gantian. Oh iya. Tanya background-nya Background ya. Background. Jadi background saya kalau di kantor ini, apa sih nama instansi kita? Perusahaan. Indonesia Power. PLN Indonesia Power. Aku tuh di bidang anggaran. Jadi ngurusin usulan anggaran yang akan kita butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan unit. Bagaimana bisa kerja di sini? Dulu setelah selesai kuliah S1 di Undip, aku ngambil jurusan manajemen, terus aku ngelamar
PLN lewat website namanya www.pln.co.id. Nah, di sini ya, Ya, yang edit nanti susah nih. cari aja di situ ada menu rekrutmen, nanti bisa apply. Kalau di open, Kalau Pas lagi open, lagi nah open. setelah itu ikut tesnya, lulus, kemudian bekerja deh di sini. Penempatannya se-Indonesia. Alhamdulillahnya penempatan di Pelabuhan Ratu ketemu sama Putri Nelayan. kita beruntung ya. Beruntung Iya, bisa lihat Putri beruntung. Nelayan. Kalau di Papua kita lihatnya Putri Papua. Betul. Kalau di Jawa Tengah, Mbak Yu. Mbak Yu. Deno Kenang, Deno Oh, Kenang. Deno Kenang. Deno Kenang ada. kalau Pak Robert, Sahabat. Oh, kalau saya bidang kehumasan. Ya, yang ngeset acara ini nih. Nah, Ngeset acara ini nih. Tuh. Saya CSR Humas Keamanan. Jadi ada 3 bidang yang saya kelola. CSR terhadap program-program kemasyarakatan, pemberdayaan, kehumasan, komunikasi lewat media sosial maupun website dan lain-lain, sama keamanan di internal. Nah, selain itu juga apa namanya, kami di sini tidak hanya ini kan bidang administrasi nih. Ya. Sebenarnya di PLTU yang core bisnisnya tuh ada di bidang operasi dan pemeliharaan. Nah, dia nih bagian pemeliharaan. ya, tuh. daging berarti ini. Iya dong, core enggak, bisnis. Enggak. Agak-agak beda ceritanya. Oh, ini agak beda. Kalau Ajusi tadi kan habis lulus kuliah langsung bekerja kan Betul. di PLN Indonesia Power. Enggak, ada yang saya skip. Oh, ya ada skip Pengalaman ya. pahit saya skip banyak. Pengalaman pahit Ada, sama. saya skip sama. juga. Saya sebelumnya juga ikut. Ya itu. Nggak bisa dijelasin. Jadi aku nih basicnya di teknik. Jadi dulu itu teknik mesin ya. Konsentrasi perawatan gitu. Ikut olimpiade ya? Ah, Pernah ikut itu olimpiade? SMA. Oh, gitu. Dulu Yang mau, kalah itu ya. dulu mau ikut Gus Danju, tingginya kurang. Nggak boleh, nggak bisa, cuma 161. Udah daftar. Iya, udah daftar. Disuruh lewat palang, jeblos. Gitu sih. Jadi aku di sini tuh bagian tim leader pemeliharaan BOP dan bengkel lah ya. Jadi memelihara peralatan air. Jadi PLTU ini butuh air juga, air yang banyak itu untuk menghasilkan uap gitu. Kan di PLTU prosesnya kita membakar air untuk dijadikan uap. Uap itu memutar generator yang menghasilkan listrik. Ya generator diputar oleh turbin. Turbin tersebut diputar oleh pressure uap yang dibakar tadi dengan batu bara gitu. DPL itu kan pembangkit listrik tenaga uap. Iya, itu. Jadi saya kebetulan mengelola pemeliharaannya di water treatment plant. Jadi air laut nih ya yang banyak tuh diubah Dari air laut ya? Iya, diubah menjadi air demineralisasi. Apa itu, Kak? Ya, jadi air laut kan banyak kandungan natrium sama klorida itu di demineralisasi. Pinter Jadi juga nih orangnya. Daging. gua kalau nggak pinter nggak masuk IP. Tapi itu kepintaran Putri Nelayan. Iya dong, betul. Soalnya ini nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya gimana? Betul. Ya. Susah ngomongnya. Nah, itu. Jadi di sini Tapi PLTU ini tuh ngasilin MW itu 350 megawatt Ya. kali 3. nah, kalau Siren belum tahu megawatt itu apa, watt itu kalau di rumah kan kita KWH nih. Iya, tahu. Nah, KWH kalau kita meganya lebih gede. Kali 1000. Kali 1000-nya. Gede ya, karena mega ya. Betul. Satu KWH tuh kan segitu harganya kan. Misalnya rumah kan 200 KWH. Itu Siren bayangin ribuan lah. Kita udah berapa ratus ribu kan? Betul. Berapa? 350 350 MW. kali 3 MW. Ya, kali aja satu rumah berapa gitu kan. Itu. Jadi memang sektor PLTU ini di Pelabuhan Ratu sangat penting untuk supply listrik di Jawa Barat bagian Bagian selatan. selatan, betul. Nah, itulah kami di sini Inilah kita para pejuang listrik ya. pejuang yang bersedia menerangi rumah kamu setiap hari. Nah, Oh iya. Tambahan lagi. Ani tadi kan memelihara pompa. Kalau pompa Siren di rumah rusak bisa tukang lempeng. ya kalau saya kehumasan lah, bagian-bagian promo-promo bisa ke saya lah. Oke ya. Kalau saya nggak punya duit, tapi cuma ngurusin duit perusahaan. Oh iya betul. Siren ke sini ini ngerasain seperti apa di area kita?
Wah, pas aku masuk itu kayak langsung adem, asri banget. Ya, mungkin si Shiren juga bisa merasakan sendiri bagaimana udara di lingkungan PLTU Pelabuhan. Oh, kita banyak pohonnya loh. Iya, Heeh. adem. Kalau mau durian ada ya di belakang? Ada. Ada kan durian? Ya masih tumbuh. Durian. Iya, tapi lagi nggak berbuah. Oh, Belum musim. Nanti Iya. mangga pas ada musimnya, Oh, Bro. mangga ya. Tapi banyak biasanya. review jujur tadi Siren masuk ke kantor, kita bawa keliling sedikit. Suasananya panas, terik atau nyaman? Asri, nyaman banget. Asri, Wow. kan? Padahal Luar itu biasa. tengah hari ya, Iya, jam Padahal 1. tengah hari. Tengah Apalagi jam nanti sore kalau kita muter-muter sekitar kantor. Wah. Ditemenin Pak Robert. Tapi gimana sih Kak caranya listrik itu bisa sampai ke masyarakat, ke rumah aku? Nah, diantar sama Bro. Pakai nama Kurir. Transporter. Transport. Startup. Paket. Listrik. Oh, bukan. Bukan. Baru nyadar aku mirip Jason Statham guys. Dari mananya? Dari mananya, Bro? Silahkan dijawab, Pak. Oh iya. Ini kan tadi bukannya Oh, Iya, kan Bapak. mantan Iya, operator masa Iya, nggak mantan bisa? operator loh. Jadi gini, Shiren, kalau bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumahnya Shiren, Apa salah singkat? udah dikoreksi sama dia salah dikata. Jadi awalnya listrik, anggaplah sudah terbentuk listrik dulu ya dari pembangkit ya, itu disalurkan ke kita sebenarnya apa ya, ada jaringan sama ada distribusi, itu yang ngelola PLN tuh. Lewat sutet tuh, pernah dengar kan sutet ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian diturunkan kenapa lu? Diturunkan lagi, Guyu-guyu, mic-mu mana? Ini. diturunkan lagi tuh, dialirkan lagi ke gardu yang lebih kecil lagi, di tegangan yang lebih kecil, dari 500 kV, 150, 380 hingga sampai di 220. 20. Tegangan rumah kita 220. Nah, rumah-rumah kita Kita semua. ya itu biasanya di tegangan-tegangan segitu. Nah, itulah sampai ke situ bisa ngidupin listrik, bisa nerangin lampu-lampu yang ada di kamarnya Shiren kayak gitu. Menemani Siren membaca buku-buku pelajaran. Iya, duta literasi dia kan? Betul. Iya, suka baca. Oh, mantap. Suka baca. Sama ngecas HP. Kalau scroll TikTok habis baterai kan bisa nanya. Betul. Oke, mau sholat mungkin bisa Ya. ambil wudhu, pompanya dari listrik juga. Betul. Dia yang memelihara pomanya. Ya. Oh iya, jangan lupa kalau kita juga open ini juga sih, ada yang mau magang misalkan ya. Oh, bisa magang di sini. Bisa. Tuh. Kan? Ah, Iya. Teman-teman sekolah Shiren kalau mau magang bisa ngajuin ke kita nanti. Daftarnya di Mas Jun ya. Di Mas Jun daftarnya tuh ada. Kalau Di- yang mau di magang. bio ininya, di bio Oh iya. Mas Al. betul, ada rekan kita Mas Jun kalau mau magang. Betul. Nanti kalau magangnya terkait teknis, Mm-mm. teknik ke Ke beliau, beliau, Pak terkait Bagus. pompa ya. Kalau terkait dengan Keuangan, IPS, Eva. keuangan akuntansi, Akuntansi. ekonomi ke aku. terkait video kreatif, Video kreatif bisa ke saya. beliau. langsung ke bos. Langsung ke bos, bos. Kiranya itu ya bahasan dari kita pada podcast kali ini. Menarik banget nih. Bener ya, mantep terkait Mantap. Putri Nelayan kita bisa undang, kita hadirkan ini. Iya. Sekali lagi tepuk tangan buat tim ya. Ini kita merasa sangat gembira lah. Gembira. Senang. Senang kalau Shiren Putri Nelayan terpilih 2025 bisa main ke kita. Kapan-kapan kita main lah. Biasanya kan kita lihat dari jauh di arah itu, Betul. ternyata kita bisa sedekat ini Iya. loh. Betul. Saya bisa duduk di samping. Saya yang jadi rajanya. Jadi bapaknya tadi kan. Bapaknya betul. Dan sejujurnya saya juga bangga banget sama Siren, usia muda, peduli lingkungan, produktif, kreatif. Saya di usia Siren kemarin, ya tidak sekreatif Siren, Oh iya. Emang ngapain Bapak di Iya, usia J- sekian? masih main-main. Oh. Jadi ikon budaya itu nggak harus nunggu tua ya. Tapi anak muda kayak Shiren ini juga bisa terlibat dan tentunya dia pasti berani dan mau tampil sehingga bisa mencapai Tentunya punya semangat belajar. betul, betul. Kita applause lagi buat Shiren. Oke. Terima kasih buat Jamie Mas Shiren udah berbagi cerita dan makna, dan buat kalian semua dengerin podcast ini sampai akhir. Kalian keren Oh iya, banget. satu lagi,
Kalau mau nonton tentang Festival Hari Nelayan, nontonnya di mana sih, Ren? Di IG Hari Nelayan Palabuhan Ratu dan juga bisa cek di YouTube Hari Nelayan Palabuhan Ratu. Ada di bawah sini, guys. Baiklah teman-teman, kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye.